Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Muhammad Iman Usman, Esos, Emma, M, lahir 21 Desember 1991, adalah seorang pengusaha, penulis, investor dan pembicara publik. Ia juga dikenal sebagai Duta Muda ASEAN untuk Indonesia dan pendiri Indonesian Future Leaders, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan pemuda di Indonesia. Saat ini, ia aktif memimpin perusahaan startup di bidang pendidikan dan teknologi, Ruang Guru. Muhammad Iman Usman lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 21 Desember 1991. Iman merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Jiwa sosial Iman sudah tumbuh sejak ia berumur 10 tahun, ketika hatinya terpanggil untuk membuka perpustakaan kecil di depan rumahnya. Tidak hanya itu, ia juga berinisiatif untuk mengajar pelajaran bagi anak-anak sekolah yang tinggal di lingkungannya. Iman melakukan hal ini karena merasa banyak anak-anak yang tidak seberuntung dirinya, yakni mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan. Saat menempuh pendidikan SMA, Iman aktif dalam organisasi Forum Anak Daerah Sumatera Barat, mengkampanyekan dan mempromosikan hak-hak anak, khususnya hak partisipasi anak. Iman lulus dari SMA Negeri 1 Padang sebagai peraih nilai UN tertinggi di bidang IPS di Kota Padang dan meraih penghargaan siswa berprestasi utama Provinsi Sumatera Barat tahun 2008. Setamat SMA di Padang, Iman melanjutkan pendidikannya ke FISIP Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Selama masa kuliahnya, Iman dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Sejumlah penghargaan di bidang akademis dan non-akademis berhasil ia raih, termasuk penghargaan mahasiswa berprestasi utama UI 2012, dan pada bulan Juli pada tahun yang sama ia juga menyabet gelar mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional setelah mengalahkan mahasiswa berprestasi lainnya dari seluruh universitas di Indonesia. Usai menamatkan gelar sarjananya dari Universitas Indonesia, pada tahun 2013, Iman melanjutkan studi pascasarjana di Teachers College of Columbia University, di New York, Amerika Serikat, dengan beasiswa penuh sebagai Riyadi Scholar. Iman menamatkan studinya hanya dalam waktu 1 tahun dan lulus dengan IPK 3,90 dan bergelarkan Master of Arts dalam International Education Development. Lalu, pada tahun 2020, Iman memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat dan menjalani pertukaran pelajar di Massachusetts Institute of Technology. Sembari itu, Iman juga melanjutkan program S2 di Harvard Graduate School of Education. Setamatnya dari program tersebut, Iman meraih gelar Master of Education in Specialized Studies Program Konsentrasi Education Leadership. Kiprah bisnis. Sebelum mendirikan Ruang Guru, Iman dikenal sebagai salah satu key opinion leader dalam pengembangan kapasitas pemuda. Pada tahun 2009, bersama 6 pemuda Indonesia lainnya, Iman mendirikan Indonesian Future Leaders, sebuah organisasi pemuda yang bergerak di bidang pemberdayaan anak muda untuk perubahan sosial. Iman juga mendirikan Parlemen Muda Indonesia, yakni wadah pendidikan parlementer dan politik bagi anak muda di Indonesia. Pada tahun 2013, selama studinya di Teachers College of Columbia University, Iman juga aktif bekerja sebagai perwakilan Amerika Serikat untuk International Love of the Nation Foundation, YAP. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, Iman menjabat sebagai anggota Dewan YAP Internasional termuda dan dipercaya untuk mengawasi dan memantau program pendidikan yayasan. Ketertarikannya pada dunia pendidikan memotivasi Iman untuk berkontribusi langsung dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Setelah studi pascasarjana di Teachers College of Columbia University, pada tahun 2014, Faithwith Belva Delvara mulai merintis Teachers Chamber. Beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer, CEO. Kemudian pada tahun 2016, posisinya berubah menjadi Chief of Product and Partnership dan sejak tahun 2020, Iman menjabat sebagai Chief Operating Officer, CEO, sekaligus co-founder Guru-Guru. Saat ini, beliau mengawasi dan memimpin seluruh operasi perusahaan, termasuk pertumbuhan, pemasaran, pengembangan produk, kemitraan strategis, hubungan pemerintah, dan ekspansi internasional.
Saat ini, Space Teacher adalah penyedia pendidikan berbasis teknologi terbesar di Asia Tenggara yang melayani lebih dari 22 juta siswa, 300.000 guru, dengan 4.000 karyawan di seluruh Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Ruang Guru telah memberikan dampak positif bagi kehidupan jutaan siswa melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, di antaranya, video pembelajaran berbasis langganan, kelas 1 SD hingga 3 SMA, marketplace les privat, pelatihan pembelajaran offline, dan platform pelatihan perusahaan. Selain kegiatan bisnisnya di Ruang Guru, pada tahun 2018, Iman juga mengawasi Yayasan Ruang Guru, yang mengelola hibah dan pendanaan jutaan dolar untuk meningkatkan kualitas guru, kemampuan kerja, dan akses pembelajaran. Selain itu, pada tahun 2019, Iman Usman juga menjabat sebagai Komisaris Independen di Bali United FC, juara Liga 1 Indonesia. Penghargaan. Di usianya yang masih muda, Faith telah menerima banyak penghargaan atas kontribusinya pada berbagai organisasi dan gerakan. Pada tahun 2008, berkat perannya dalam mengampuni hak-hak anak, Iman dianugerahi penghargaan Pemimpin Muda Indonesia oleh Presiden RI dan UNICEF Indonesia, serta penghargaan Duta Muda Mondialogo dari Daimler dan UNESCO di Beijing, China. Pada tahun 2009, Iman terpilih sebagai salah satu dari 10 anak di dunia yang menerima penghargaan World Youth Achiever Recognition oleh Friendship Ambassador Foundation Amerika Serikat dan terpilih sebagai Konselor Pemuda United Nations Population Fund Indonesia. Prestasi Faith lainnya juga terukir pada tahun 2010 ketika ia terpilih sebagai Duta Muda ASEAN dan mewakili Indonesia pada KTT G20 di Toronto, Kanada. Pada kesempatan itu, ia memberikan pidato di depan Majelis Pemuda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prestasi lain yang ia raih pada tahun 2010 adalah memenangkan British Council's Global Changemaker. Selain itu, ia juga terpilih sebagai penerima penghargaan Microsoft Bloggership 2011, penghargaan yang diberikan oleh Microsoft https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft setiap tahun untuk blogger muda, berpikiran maju dan berpikiran terbuka, serta peduli terhadap isu pendidikan dan penggunaan teknologi untuk peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan warga. Pada tahun yang sama, Iman juga dianugerahi Global Teen Award di New York, ASEAN Youth Changemaker Award di Singapura, United Nations Youth Assembly Recognition on Humanitarian Development di New York, serta nominasi Kick Andy Heroes. Pada tahun 2015, UNICEF dan Universitas Tsinghua mengundangnya untuk memberikan kuliah di Beijing dan menobatkannya sebagai Young Innovator tua. Pada tahun 2016, ia ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk duduk di panel pemuda Komisi Pendidikan, https://educationcomission.org/ bersama dengan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai. Pada tahun 2017, Iman berhasil masuk ke Forbes Asia 30 Under 30 untuk teknologi konsumen dan Ernst Young Entrepreneur of the Year Emerging Entrepreneur kategori pada tahun 2019. Baru-baru ini, Iman juga dinobatkan sebagai One Young World Entrepreneur of the Year 2020. Beberapa penghargaan lain yang telah diterima Faith, berdasarkan urutan kronologis. Penghargaan Inovasi Emite Solve, 2017. Penerima Dana Inovasi GSMA, 2017. Wirausaha Sosial Terbaik Indonesia, 2016. Laureate Education Global Fellow, 2016. Pembentuk Global Forum Ekonomi Dunia, 2013. Karya tulis. Pada tahun 2019, Iman merilis bukunya yang berjudul, Masih Belajar, menceritakan kisah perjalanan hidupnya dari kecil hingga saat ini. Sejauh ini, tulisan Faith telah ditampilkan oleh CNN, BBC, Euronews, Forbes, dan Bloomberg Business Week, dan bukunya memenangkan Google's Choice Book of the Year 2019. Program Beasiswa Bimbingan. Pada akhir tahun 2018, Iman menginisiasi program beasiswa yang sekarang dikenal sebagai Beasiswa Iman Usman, untuk merayakan ulang tahunnya, di mana ia menyisihkan sebagian dana pribadinya dan membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Untuk tim pertama beasiswa, program ini mampu menampung 17 siswa. Pada akhir 2019, ia telah menetapkan hal yang sama hingga ia dipilih oleh 20 orang sebagai penerima program beasiswa dan bimbingannya.
Program ini merupakan bentuk iman untuk berterima kasih dan berkontribusi kepada masyarakat, terutama dengan pemberdayaan mahasiswa dan mahasiswi.